Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi ya, masih di kelas 11. Kali ini Ibu akan membahas sistem ekskresi pada hewan ya. Sebelumnya kita sudah membahas sistem ekskresi pada manusia ya. Kita ingat kembali bahwa sistem ekskresi pada manusia itu ada 4 organ yang sudah kita bahas ya. Ada ginjal, ada hati, ada paru-paru, dan ada kulit. Nah, secara umum untuk hewan tingkat tinggi, organ-organ ekskresinya itu sama. Ya, cuma nanti ada sedikit perbedaan tentang cara pengeluarannya. Oke, dan juga ada beberapa alat tambahan ekskresi pada hewan. Oke, yang pertama sekarang kita bahas hewannya itu adalah burung atau aves. Nah, burung atau aves itu mempunyai organ ekskresi yang sama dengan manusia atau mamalia pada umumnya. Dia punya ginjal, ya ginjal juga sama cara kerjanya, mengeluarkan urin juga, cuman urinnya tidak dikeluarkan melalui saluran sendiri. Dia urinnya dikeluarkan bersama feses karena dia juga akan mengeluarkan zat berupa asam urat ya melalui lubang yang disebut dengan kloaka. Kloaka ya, ini salah ketik nih. Kloaka itu adalah lubang saluran bersama ya, untuk mengeluarkan urin juga, untuk mengeluarkan feses juga, dan juga lubang untuk perkawinan ya, untuk reproduksi. Nah, burung juga mempunyai paru-paru ya, juga mempunyai fungsi yang sama, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Jadi juga sama caranya ya, cara bernapasnya. Hanya saja kalau di hewan itu dia punya kantong udara untuk cadangan udara saat dia terbang. Kemudian dia juga punya kelenjar minyak. Nah, kita juga punya kelenjar minyak ya kalau kita untuk melembabkan permukaan kulit kita. Kalau pada burung selain melembabkan permukaan kulit, yaitu dia untuk menghaluskan bulu-bulunya. Kemudian dia juga punya lubang hidung yang disebut dengan nares, itu berfungsi mengeluarkan garam-garam mineral. Kalau hidung kita hanya berfungsi untuk mengeluarkan udara, jadi dia punya fungsi tambahan untuk mengeluarkan garam-garam mineral. Jadi suka ada tetesan-tetesan gitu. Yang selanjutnya adalah reptil ya. Reptil juga sama, mempunyai organ ginjal untuk mengeluarkan urin, juga mengeluarkan asam urat ya. Jadi juga sama ya, lubangnya itu juga disebut dengan kloaka. Kemudian juga punya paru-paru dengan fungsi yang sama ya, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Kemudian juga punya kelenjar kulit. Nah, ini ada fungsi tambahannya nih. Kelenjar kulitnya itu dia untuk mengeluarkan bau untuk mengusir musuh. Jadi kalau kalian suka, ada reptil kan suka ada bau khasnya ya. Bahkan kadang-kadang baunya itu benar-benar yang nggak enak gitu ya. Nah, itu fungsinya adalah untuk mengusir musuh. Kemudian katak, golongan amfibi ya. Katak ini mempunyai organ ekskresi juga sama, ginjal, cuman ginjalnya itu dia lebih sederhana daripada ginjal punya manusia atau mamalia, punya apes, dan juga punya reptil. Jadi ginjalnya lebih sederhana, mengeluarkan urin juga sama, mengeluarkannya itu di lubang bersama yang disebut dengan kloaka. Kemudian paru-paru juga punya fungsi yang sama, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Jadi tidak ada perbedaan kalau untuk yang katak. Kemudian kalau yang ikan mempunyai organ ekskresi juga sama ya, ginjalnya juga ginjal sederhana disebut dengan opistonefros, dan juga punya organ ekskresi juga insang. Insang kita tahu bahwa dia adalah sebagai alat pernapasan pada ikan. Nah, perlu dipahami di sini bahwa ikan itu kan ada yang hidup di air laut dan ada yang ikut di air tawar. Nah, itu sistem adaptasinya itu berbeda ya. Kita ingat lagi nih pelajaran SD maupun SMP. Ikan yang hidup di laut ya, jadi secara pola adaptasi atau melalui dia akan mengalami proses osmosis secara alami, yaitu karena dia hidup di lingkungan yang pekat, banyak garamnya, maka secara alami air itu dari dalam tubuh ikan akan keluar dengan sendirinya melalui pori-pori, sehingga dia akan selalu kekurangan air, sehingga dia akan melakukan banyak minum dan sedikit mengeluarkan urin ya, karena secara alami bahwa air itu akan langsung keluar dari pori-pori tubuhnya.
Kemudian sementara CO2 dan garam-garam yang masuk karena dia itu kan selalu minum, berarti juga dia minum air laut, berarti dia akan mengkonsumsi banyak garam. Nah, CO2 yang masuk, CO2 merupakan hasil sisa metabolisme dan garam itu dikeluarkan melalui insang. Kemudian bagaimana pola adaptasi ikan yang hidup di air tawar? Jadi kebalikannya ya. Jadi secara proses osmosis, bahwa ikan itu kan hidup di lingkungan yang lebih hipotonik atau lebih encer, sehingga air itu justru akan masuk ke dalam tubuh ya. Jadi dia nggak perlu minum banyak ya. Jadi dia sedikit minum tapi mengeluarkan banyak urin. Nah, kemudian dia kan tidak kelebihan garam, sehingga insang hanya berfungsi untuk mengeluarkan CO2. Nah, nanti diingat ya perbedaan pola ekskresi dan pola adaptasi dari ikan yang hidup di air laut maupun ikan yang hidup di air tawar. Kemudian kita masuk ke hewan yang lebih sederhana lagi, yaitu belalang. Organ ekskresinya disebut dengan pembuluh Malpighi. Ya, disebut dengan pembuluh Malpighi. Kemudian kita tahu itu ginjalnya itu hanya berupa saluran panjang begitu, kan namanya juga pembuluh Malpighi. Kemudian dia akan bermuara pada usus. Jadi ingat dia juga punya jadi lubangnya itu juga untuk mengeluarkan urin, juga untuk mengeluarkan feses juga ya. Jadi dia juga termasuk ke dalam lubang bersama, tapi juga tidak disebut sebagai anus. Sisa metabolisme berupa nitrogen dalam cairan tubuh akan diubah menjadi asam urat yang selanjutnya diserap oleh pembuluh Malpighi. Kemudian baru dia akan disalurkan ke usus dan rektum dan dikeluarkan melalui anus. Kemudian sistem pernapasannya menggunakan sistem trakea. Kita tahu bahwa sistem pernapasan pasti berkaitan dengan sistem ekskresi. Ya, dia akan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, sistem ekskresi itu ada di sisi-sisi tubuhnya ya. Selanjutnya adalah cacing tanah ya. Kalau kalian perhatikan, cacing tanah itu dia bersegmen. Jadi tubuhnya itu ada garis-garisnya. Nah, segmennya itu sampai ke dalam tubuhnya. Jadi tubuhnya itu juga dibatasi oleh segmen-segmen tersebut. Nah, di setiap segmen tubuhnya itu terdapat organ ekskresi berupa ginjal sederhana yang disebut dengan nefridia. Nah, dalam setiap nefridia terdapat nefrostom atau corong bersilia yang berfungsi mengeluarkan cairan tubuh. Ya. Nah, kemudian cairan tubuh yang masih dibutuhkan akan diserap oleh kapiler darah, sementara zat yang tidak dibutuhkan berupa air, senyawa nitrogen dan garam-garam itu akan dikeluarkan melalui lubang dari sisi tubuhnya yang disebut dengan nefridiofor. Nah, di sini ini adalah segmen tubuhnya. Kemudian kalau kita ambil satu segmennya, dia bentuknya seperti ini. Jadi ini ada nefridiofor ini ya. Kemudian ini adalah nefridianya ya, ginjal sederhananya gitu ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah cacing pipih. Pada sisi kanan dan sisi tubuhnya itu terdapat pembuluh bercabang-cabang yang disebut dengan protonefridium. Pada setiap protonefridium itu terdapat sel-sel api atau yang disebut dengan selenosit yang dilengkapi dengan silia. Nah, ini adalah satu sel apinya. Nah, satu sel api itu berfungsi sebagai ginjal ya. Nah, silia aktif bergerak mendorong air dan sisa metabolisme keluar nefridiofor. Jadi dia juga punya lubang di sisi-sisi tubuhnya untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dalam bentuk cair. Jadi nefridia, selenosit atau sel apinya itu ada di sepanjang sisi-sisi tepi tubuhnya di sini. Jadi dia banyak ya. Jadi selenosit atau sel apinya itu banyak. Oke, kemudian hewan mikroskopis lainnya itu adalah protozoa. Kita tahu contoh dari protozoa itu bisa, ini yang digambarkan di sini adalah paramecium, contoh lainnya bisa amuba ya.
Nah, di sini dia punya alat ekskresi yang disebut dengan vakuola kontraktil. Ingat ya bahwa vakuola itu ada dua, ada vakuola makanan dan ada vakuola kontraktil. Biasanya kalau orang menyebut vakuola saja itu berkaitan dengan vakuola makanan, berarti dia berkaitannya dengan sistem pencernaan gitu ya. Cuma kalau ada lanjutannya vakuola kontraktil itu pasti berkaitan dengan sistem ekskresi pada makhluk hidup tersebut. Nah, di sini vakuola kontraktil itu berfungsi untuk mendorong ya sisa-sisa cairan yang tidak diperlukan mendekati membran, kemudian dia akan berosmosis keluar dari membran sel dari dalam tubuh mikroorganisme tersebut, atau kalau di sini kita contohkan dari dalam tubuh ini paramecium gitu ya. Jadi dia tentu saja prosesnya lebih sederhana dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain. Oke, demikian ya materi kita tentang sistem ekskresi pada hewan. Tidak serumit yang Ibu jelaskan pada manusia. Oke, tolong dipelajari kembali ya. Kalau ada yang tidak paham silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.